Indramayu. Asal-usul nama Indra dan Mayu dalam legenda. Indramayu, sebuah kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Barat, dikenal sebagai daerah dengan keanekaragaman budaya dan kekayaan alam. Nama Indramayu sendiri memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung unsur mitologi dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam artikel ini, kita akan membahas asal-usul nama Indramayu berdasarkan fakta sejarah dan legenda, serta menggali nilai-nilai budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas wilayah ini. Asal-usul nama Indramayu. Nama Indramayu berasal dari gabungan dua kata, Indra dan Mayu. Kata Indra merujuk pada nama seorang tokoh penting dalam legenda lokal, sedangkan Mayu berarti cantik, elok, atau menawan dalam bahasa Sunda. Kombinasi ini mencerminkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Menurut legenda yang populer di kalangan masyarakat setempat, nama Indramayu berakar pada kisah seorang raja bernama Prabu Indra yang memerintah sebuah kerajaan di daerah ini. Sang raja memiliki seorang putri bernama Dewi Mayangsari yang dikenal karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Kisah mereka menjadi inti dari asal-usul nama Indramayu. Legenda Prabu Indra dan Dewi Mayangsari. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Indra. Raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya karena kepemimpinannya yang adil dan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Prabu Indra memiliki seorang putri tunggal bernama Dewi Mayangsari. Sang putri terkenal tidak hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena kearifan dan kecerdasannya. Dewi Mayangsari sering membantu ayahnya dalam memecahkan berbagai persoalan kerajaan. Ia juga dikenal sebagai pelindung lingkungan, sering menanam pohon dan menjaga sumber-sumber air di wilayah kerajaan. Suatu hari, datanglah seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang ingin mempersunting Dewi Mayangsari. Pangeran tersebut membawa lamaran dengan berbagai hadiah berharga. Namun, Dewi Mayangsari menolak lamaran tersebut karena ia merasa bahwa pangeran itu tidak memiliki hati yang tulus dan hanya menginginkan kekuasaan. Penolakan ini membuat pangeran tersebut murka, dan ia berjanji untuk menyerang kerajaan Prabu Indra. Mendengar ancaman tersebut, Prabu Indra mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan. Dewi Mayangsari, dengan keberanian dan kecerdasannya, membantu ayahnya menyusun strategi perang. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, pasukan Prabu Indra berhasil mengalahkan musuh berkat strategi brilian yang dirancang oleh Dewi Mayangsari. Sebagai bentuk penghargaan atas peran Dewi Mayangsari, rakyat mulai menyebut wilayah itu dengan nama Indramayu, yang berarti tanah milik Prabu Indra yang dihiasi oleh keelokan dan kebijaksanaan Dewi Mayangsari. Nama ini kemudian berkembang menjadi Indramayu, yang kita kenal hingga sekarang. Sejarah awal wilayah Indramayu. Selain legenda, sejarah mencatat bahwa wilayah Indramayu sudah dihuni sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan adanya peninggalan berupa alat-alat batu dan tembikar yang ditemukan di sekitar Sungai Cimanuk, yang menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Pada masa kerajaan Sunda, Indramayu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Letaknya yang strategis di pesisir utara menjadikan Indramayu sebagai salah satu pusat perdagangan penting. Pelabuhan-pelabuhannya digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti beras, garam, dan hasil laut ke berbagai wilayah lain di Nusantara. Ketika Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15, Indramayu menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Dalam catatan sejarah, wilayah ini dikenal sebagai daerah yang subur dengan masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap pengaruh dari luar, termasuk budaya Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah. Peran Sungai Cimanuk.
Sungai Cimanuk memiliki peran penting dalam sejarah Indramayu. Sebagai salah satu sungai besar di Jawa Barat, Cimanuk menjadi jalur transportasi utama bagi masyarakat setempat. Sungai ini juga menjadi sumber penghidupan, baik melalui irigasi untuk pertanian maupun sebagai tempat menangkap ikan. Menurut cerita rakyat, Dewi Mayangsari sering menghabiskan waktu di tepi sungai Cimanuk untuk berdoa dan merenung. Masyarakat setempat percaya bahwa kehadirannya membawa berkah bagi sungai tersebut, sehingga airnya tetap jernih dan melimpah. Indramayu di masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, Indramayu menjadi salah satu daerah yang dieksploitasi untuk hasil buminya, terutama beras dan garam. Pemerintah kolonial membangun infrastruktur seperti jalan raya dan saluran irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, eksploitasi yang berlebihan seringkali menimbulkan penderitaan bagi rakyat kecil. Selain itu, Indramayu juga menjadi salah satu pusat perlawanan rakyat terhadap penjajah. Banyak tokoh lokal yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-hak masyarakat setempat. Semangat perjuangan ini menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas masyarakat Indramayu. Budaya dan tradisi lokal. Indramayu dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah nadran, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Tradisi ini juga mencerminkan harmoni antara manusia dan alam yang menjadi nilai utama dalam kehidupan masyarakat pesisir. Selain nadran, seni budaya seperti tari topeng Indramayu dan musik tarling juga menjadi ciri khas daerah ini. Seni budaya ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Kesimpulan, Indramayu adalah daerah yang kaya akan sejarah, legenda, dan budaya. Nama Indramayu, yang berasal dari kisah Prabu Indra dan Dewi Mayangsari, mencerminkan keindahan dan kebijaksanaan yang menjadi identitas wilayah ini. Selain itu, kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi bukti bahwa masyarakat Indramayu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan tradisi mereka. Dengan mengenal lebih dalam tentang sejarah dan legenda Indramayu, kita dapat menghargai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan masyarakatnya. Warisan ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia.